Kalau saya ambil misalnya simetri itu adalah bidang yang membagi dua bagian yang sama persis. Kalau seperti ini, ada berapa simetrinya? Kalau saya tunjuk daun ini. 1, Prof. 1. Karena hanya satu bidang, maka dalam bunga itu namanya zigomorf. Lalu saya punya kertas. Saya punya kertas. Ini saya bunga kertas. Ini saya anggap simetri ya. Kalau saya punya kertas seperti ini, mungkin kegedean kali ya. Saya ini. Ini kertas saya. Kira-kira ada berapa simetrinya? 3, Saya Prof. ukur ya. Ini satu simetrinya. Satu kan? Ini sama persis kan atas bawah. Ini 2. Kemudian ini 3. Ini kan sama persis ya. Bisa saya potong sama ya. Ini 4. Maka dalam bunga ini dinamakan dengan zigomorf. Karena dia memiliki lebih dari satu bidang yang membagi. Kemudian saya punya kertas yang bentuknya sembarangan. Kalau saya punya kertas seperti ini, ada berapa bidang yang bisa membagi? Nggak ada ya. Ini namanya tidak asimetri, tidak punya simetri. Kalau saya punya gelang ini, ada berapa simetrinya? Tidak terhingga, Prof. Tidak terhingga. Jadi, cari 2 bunga kamu. Pertama, gambarkan bagian-bagian bunga yang kamu miliki. Kemudian lengkap dengan tadi mulai dari tangkai bunga, pedicel, kemudian dasar bunga, reseptakul atau talamus, kemudian mahkota, kelopak atau kalis, kemudian ayo silakan, ada apa Aulia? Iya, Prof. Saya ingin bertanya. Di rumah saya kan nggak ada tanaman bunga-bungaan gitu ya, Prof. Ini saya tuh rumputan gini, Prof. Bunganya kecil banget. Itu saya Kalau rumput kita itu, saran saya Aulia, kamu keluar dulu. Harus ketemu bunga yang benar-benar bisa kamu amati. Harus keluar minta tetangga. Tadi saya pagi juga seperti lihat tetangga. Nggak bisa karena kamu akan kesulitan mempelajari rumput karena rumput itu memang yang putih itu kan yang kecil banget itu susah dipelajari, mirip dengan itu. Saran saya cari bunga itu kan susah. Itu apa itu? bayam, Coba Prof. lihat. Oh, bayam. Ini Itu juga bayam. nggak ada perhiasan bunganya, susah. Itu bunga majemuk. Iya. Yang mana kelopak, yang mana mahkota juga kamu pasti kesulitan. Yang mana benang sarinya, yang mana putiknya juga posisinya, dasar bunganya aja kamu pasti kesulitan, benar nggak? Iya. Yang mana dasar bunganya aja pasti kesulitan. Hah? Yang kelihatan cuma ini Ibu tangkainya, iya. tangkainya yang kelihatannya seperti itu. Jadi cari dulu tanaman yang benar-benar bisa kamu pelajari. Baik, Nah, Prof. kemudian untuk menentukan posisinya apa inferior atau superior tadi lihat. Jika bagian-bagian bunga seperti yang Liana tadi ini mana tadi? Jika bagian-bagian bunga berada di atas dasar bunga, maka dia dikatakan dengan hipoginus dan bunganya itu adalah superior. Yang periginus kalau berada di bagian semi tenggelam lah, sedangkan epiginus itu adalah tenggelam, kira-kira seperti itu. Minimum 2. Setelah itu lalu tentukan simetrinya. Yang mana simetrinya? Aktinomorf, zigomorf, atau asimetri. Liana, kamu yang tadi presentasi, ada nggak bunga yang kamu bawa yang zigomorf? Zigomorpik itu ya, Prof? Iya. Saya nggak tahu sih, Prof. Tapi saya bawa ini nih, Prof, bunga. Kalau marigold tadi, kalau marigold itu simetrinya berapa?
Kalau marigold itu kayaknya banyak ya, Prof. Kok Kalau banyak? misalnya Yang satu yang bunga satu yang ini mana yang sih, kayak- Liana? Ya, yang yang ini ya, satu Prof. bunga yang, hah? Yang ini yang satu pita ini, Prof. Iya. Kalau itu simetrinya berapa? Karena ini ngegulung, Prof. Saya buka dulu, Prof. Sebentar. Yang bunga pita, bunga pita. Ya, coba bunga pita. Ini cuma satu, Prof. Karena dia bentuknya kayak segitiga. Iya, Kalau di berarti itu jigomorf ya, bunga pita itu jigomorf, hanya satu simetrinya. Tadi ciri jigomorf itu jika ada satu bagian yang berbeda. Kalau tidak punya simetri, semua bagian-bagiannya itu berbeda. Sedangkan kalau aktinomorf bagian-bagiannya pada umumnya ada apa sama seperti itu. Jadi bunga pitanya marigold itu zygomorph. Tapi bunga tabungnya itu actinomorph. Paham ya? Saya ambil lagi contohnya. Oke, saya coba ini. Ini tanaman apa, bunga apa? Kamboja, Prof. Menurut kamu ini simetrinya berapa? Kayaknya satu deh, Prof. Satu. Sama nggak bagian-bagiannya? Sama, Ini Prof. berarti simetrinya berapa? 4. Berapa ini? Kayaknya 5 ya? 5, Prof. Iya, 5. Ini bunga, kalau ini? Satu, Prof. Satu, oke. Kalau ini pertanyaan saya, bunga tunggal atau bunga majemuk? Tunggal, Prof. Bunga tunggal, karena hanya kalau saya copot ini, Liana, kamu itu kemarin ini nggak ada bagian lainnya. Ini hanya murni mahkota. Tidak ada di bawah ini ada papusnya atau apa. Makanya dia itu bunga tunggal. Nah, kemudian posisinya ini, bagian-bagian bunganya di atas atau di bawahnya dasar bunga? Di atas, Prof. Di atas bagian, makanya hipoginus atau periginus. Oke. Saya tadi mau potek bunga saya sayang. Saya bawa ini. Kalau seperti ini bunganya simetrinya berapa? Maaf, Prof. Ayo. Yang Prof tunjuk tidak terlihat. Ini terlihat enggak? Satu ini kelihatan enggak? Ini satu ya, Prof. Satu, karena ada bagian ininya yang berbeda ya, satu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Apa? Di tempat saya mungkin karena saya setiap keluar saya ngamatin ya, sehingga kalau disuruh cari saya gampang nyarinya. Aulia saya nggak yakin di tempatmu pasti banyak bunga, mungkin kamu kurang perhatikan gitu. Oke ya. Jadi Prof, tugasnya sekarang, kalau ini kan kalau saya copot, ini tadi udah langsung copot nih. Tinggallah di sini ininya. Ini benang sari bagian tengah biasanya tertinggal itu selalu dia adalah putik. Nah, kalau saya buka ini. Nah, di sini dia ada benang sarinya.
Kenapa saya yakin ini benang sari? Karena dalam lingkaran bunga ketika kita lepas, lingkaran paling luar itu pasti dia kelopak. Lingkaran kedua itu pasti mahkota. Lingkaran ketiga pasti dia benang sari. Lingkaran paling dalam itu pasti butik. Jadi, nah kalau ini saya mau menentukan simetrinya kan susah. Ini bunga apa tadi? Bunga ini. Kalau saya kesulit, tapi untuk belajar saya nggak mau pakai ini. Saya harus cari bunga yang seperti tadi ini. Yang harus besar saya cari gitu. Kalau mau belajar. Ketika saya mau mempelajari bagian-bagian ini, maka akan saya cari literatur. Jadi, bahan ajar yang saya bagi sama kalian juga itu tetap saya update. Karena saya juga belajar, dan belajar. Seperti itu ya. Oke, minimum 2. Gambar bagian bunga kamu, bagian-bagiannya, lalu tentukan simetrinya, kemudian lalu tentukan apakah dia epigynous, inferior, dan selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanya? Prof, saya mau tanya, Prof. Enggak. Ini kan saya bawa bunga lagi ya, Prof. Tapi dia di tengahnya ini ada kayak ada bulutan gini nih, Prof. Ini apa Itu ya, bunga, Prof? kayaknya itu asteracea juga ya, bentuk itu. Iya, asteracea kayaknya. Bukan. Saya nggak tahu sih, Prof. Waktu kemarin beli, kata tukang tanamannya, kata ini matahari mini, tapi saya nggak yakin Oh iya, karena asteracea itu. Jadi kamu harus cari lagi itunya. Dari bentuknya udah asteracea. Jadi itu empolocrum lagi tuh. Bunga cawan. Jadi satu bunganya itu ya, Prof. itu bunga pitanya yang di luar. Yang di tengahnya itu bunga tabung, iya. Untuk belajar bagian bunga itu nggak terlalu bagus, Liana. Karena bagian-bagiannya kayak tadi kamu itu kayak rambut-rambut, papus. Nanti kalau udah expand nggak apa-apa. Carilah misalnya yang besar-besar seperti ini. Kalau saya ini kan misalnya, oh ini mahkotanya berapa ini. Lalu oh ini ininya. Baru yang apa namanya? Kenapa bunga kembang sepatu sering dijadikan contoh? Karena itu bagian bunga yang paling mudah dipelajari. Tapi jangan semua ngambil kembang sepatu, harus bunga yang berbeda. Nah, kembang sepatu juga ada jenis-jenisnya, ada yang mahkotanya itu satu lapis, tapi ada juga yang benang sarinya telah bermodifikasi mirip dengan mahkota. Ada teman saya yang kerjanya itu tiap hari ngerjain penelitian tentang Hibiscus rosa sinensis. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, kalau ada tanamannya lebih dari 2 juga lebih bagus. Kenapa saya suruh 2? Karena memang untuk mencari contoh yang bagian-bagian bunganya gampang dipelajari itu agak susah memang. Jadi, Liana, saya nggak terlalu menyarankan itu untuk kamu untuk dipelajari. Tapi sekedar yang tadi itu yang marigold itu sudah bagus untuk bunga pitanya. Karena itunya sudah bisa kelihatan. Mungkin itu yang mungkin saya yang ya. Kalau bunga euforbia itu kira-kira gampang nggak, Prof? Yang menarik itu sama dia itu yang kita anggap bunga itu mirip dengan si bunga tapi bisa aja kalau kamu kesulitan itu yang menarik itu mirip dengan kembang kertas tadi yang itu bukan bagian dari bunganya tapi brakteanya. Oh, itu termasuk braktea ya, Prof? Iya, iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Cantika, bunga kamu bunga apa aja, Cantika? Ini saya nggak tahu sih, Prof, namanya bunga apa. Coba lihat. Oh, Ginea ya. Ginea itu sama dengan Asteracea. Itu untuk bunga pitanya bisa digunakan. Itu bunga majemuk, Ginea. Oke, Prof. Itu bunga majemuk, itu bisa untuk bunga pita. Lalu yang kuning-kuning itu adalah bunga tabungnya. Bukan benang sari. Iya, itu bunga tabung. Itu Asteracea. Itu ciri, jadi itu bunga majemuk. Mungkin Amelia? Amelia? Iya, Prof.
Kamu bawa bunga apa, Amelia? Saya minta maaf, Prof. Karena sakit saya tidak keluar bawa bunga, Prof. Oke. Oke. Mungkin pertemuan kita hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kamu presentasikan bunga yang kamu gambar. Yang kedua, kamu bikin PPT dalam kelompok mengenai rumus bunga. Saya udah bagi itunya kan, bagi apa namanya, bagi modulnya kan ada kan, rumus bunga. Oke, mungkin itu aja yang karena ininya juga udah mau habis zoom-nya juga. Oke, sebelum kita akhiri mungkin Desi mohon ditutup dengan doa. Baik juga, Prof. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan atas kehadirat-Mu, karena Tuhan telah memberkati kami dari pagi hari sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terima ya Tuhan, dan dapat juga kami pelajari ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga dengan dosen kami, Profesor, Kau lindungi Tuhan, Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, dan juga hikmat dan juga kebijaksanaan dalam membimbing kami dan juga mengajari kami ya Tuhan. Yang di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Desi, terima kasih Prof. semuanya. Mohon dikerjakan tugasnya dengan baik. Saya izin leave ya. Mohon maaf, Prof. Ya. Saya absennya hadir, Prof. Dari Agustus. kedua Zoom yang tadi. Baik. Oke. Terima Saya kasih. kasih buktinya ya, Prof. Ya, monggo. Ya, baik, Prof.